Oke, aku mulai aja ya. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di tutorial akuntansi di pertemuan ke-6. Oh ya, aku juga minta maaf ngabarinya dadakan karena ya sebelumnya setahu aku tuh hari ini tuh ada jadwal tutornya itu ya PRRW ya. Tapi ternyata nggak jadi. Nah, daripada aku asinkron, nah mending sekalian di ya Zoom aja bisa live lah. Siapa tahu dari teman-teman ada yang mau nanya, jadi bisa langsung aja gitu enak. Oh ya, di tutorial kali ini kita akan bahas dua bab aja, job order costing sama proses costing. Ini sebenarnya lanjutan dari sebelumnya ya, yang apa ya, akuntansi di perusahaan manufaktur. Benar, belum kumulai. Oh ya, rencana buat tutor ke depan itu kayaknya aku nggak bahas soal UAS karena soal UAS tuh udah aku bahas juga kemarin dan ini juga eh, ya soal UAS yang terkait dengan bab ini ntar aku bahas gitu. Karena ternyata silabusnya itu beda teman-teman untuk yang tahun lalu sama tahun ini. Jadi tahun lalu tuh ada yang namanya fraud internal control dan cash, terus inventory juga ada. Nah, tahun ini tuh nggak ada, tapi malah ada yang namanya cost, volume, profit, CVP itulah, CVP analisis sama yang bab terakhir tuh incremental analysis. Dan itu tahun lalu nggak ada. Jadi ya kalau misal kita bahas full UAS tahun lalu tuh kayaknya nggak terlalu relevan gitu ya. Mending latihan soal dari yang udah-udah aja. Oke gitu ya. Langsung aja aku mulai masuk ke bab 20 job order costing. Oke, jadi di sini ada apa ya? Tentang akuntansi di perusahaan manufaktur. Dan di perusahaan manufaktur sendiri umumnya ya, itu ada dua tipe cost system. Ya, sebenarnya nggak cuma dua, tapi yang paling umum itu ada dua, yang basicnya gitu. Ada job order costing dan proses costing. Pertama ini ada cost accounting dulu, ada ya dia mengukur, mencatat dan bentar aku bilangin. Dan melaporkan gitu ke bentuk laporan keuangan. Dan ini ada ya tadi udah aku bilang ada proses cost dan job order cost. Proses cost system itu gimana maksudnya? Itu berarti cost-nya itu dibebankan itu tiap periode. Itu cocok ketika kita punya produk yang mirip-mirip dan ya volumenya besar. Contohnya kayak ya perusahaan makanan atau minuman gitu lah ya. Misal kayak misal kayak jualan apalah apa ya es krim gitu ya. Itu kan kita hampir kita nggak mungkin nentuin cost kayak biaya gula buat satu es krim itu berapa, biaya susunya per satu es krim itu berapa. Ya mungkin aja sih, tapi kan kurang efisien gitu lah. Jadi eh, proses cost itu dia menentukan costnya di akhir periode. Jadi es krim yang terproduksi misal 1 bulan ya, 1 bulan itu berapa, terus eh, susunya dan mungkin gulanya gitu yang habis itu berapa. Nah itu baru dihitung biaya per unit nanti kayak gitu. Ini ya sesuai time period. Terus dia ada ntar departemen-departemennya. Ada departemen misal kayak gini ya. Departemen apa nih? Pemanenan, terus pembersihan, terus pemotongan, departemen penggorengan dan packaging. Nah, ini contohnya di perusahaan
kentang ya, potato chips production. Oke, terus yang kedua itu ada job order cost system. Nah, ini yang kita bahas nih sampai akhir di bab ini. Itu berarti cost-nya itu dibebankan itu tiap job. Nah, itu cocok kalau misal kita punya produk yang heterogen dan itu mungkin apa ya? Contohnya tuh kayak buat bikin film gitu. Bikin film kan pasti film satu dan yang lain itu harganya beda-beda ya walaupun sa- dia satu produser dan satu genre misalnya ya. Itu karena itu biayanya gede banget. Nah, itu cocoknya itu ya cost-nya dibebankan itu tiap jobnya. Misal di film A ini dia butuh biaya berapa buat kru berapa, buat apa itu berapa gitu. Nggak mungkin kita nentuin cost-nya itu tiap bulan. Karena juga nggak mesti ya kan bikin film itu kan bisa ada yang setahun jadi, ada yang bertahun-tahun baru jadi, ada yang nggak jadi-jadi gitu kan. Ya gitulah. Intinya tiap job. Oke, kita masuk lanjut lagi. Oh ya, ini juga contohnya film di sini. Ya, ini beda kan di animated film dan action thriller. Di animated film itu ada voice over di biaya ini. Di action thriller itu beda, biayanya itu beda-beda. Bayarnya, maksudnya yang dibutuhkan tuh beda-beda gitu. Oke, terus kita punya cost flow, aliran dari cost. Pertama ya, jadi alurnya itu ada gambarnya nggak nih? Nah, ini. Ntar. Jadi awalnya itu kita beli bahannya. Kita sudut pandangnya ganti pabrik aja ya. Kita beli bahan nih. Kita beli bahan terus bahan itu diproses, dia masuk ke WIP. Ketika udah selesai diproses, itu maka costnya itu pindah ke finished good inventory jadinya. Terus ketika udah dijual, berarti di selesai diproses dulu, baru habis itu mungkin nginep di gudang dulu ya berapa lama, terus habis itu dijual. Nah, ketika udah dijual itu dia akan menjadi cost of goods sold. Nah, gitulah. Nah, ini kemarin juga udah bahas ya di tutorial sinkronnya itu. Jadi manufacturing cost itu ada tiga, ada bukan sih, ada direct material, direct labor, sama manufacturing overhead. Nah ini dari raw material ini yang indirect material itu masuk ke MO, terus yang di factory labor ini yang indirect labor itu juga masuk ke MO. Terus dia masuk ke WIP. Kalau udah selesai masuk ke finish good. Kalau udah kejual masuk ke COGS. Ya kira-kira gitulah ya. Gampang lah ya. Harinya kayaknya gede. Terus ini kita masuk ke penjurnalan ya. Udah masuk ke penjurnalan. Dia apa pertama beli ya. Beli raw material cost. Dia beli 10.000 dan 32.000. Intinya dia beli bahan, beli material itu 42 lah ya totalnya. Ya udah kita tinggal masukin aja ke jurnalnya, berarti debitnya adalah raw material inventory dan kreditnya account accounts payable. Ya kalau beli secara cash berarti ya cash aja ya kreditnya. Itu sama aja sih kayak yang sebelumnya. Terus di sini ada untuk factory labor. Itu gimana? Langsung aja ke ilustrasinya ya. Jadi misal di sini ada eh, dia WLS itu membutuhkan 32.000 dari factory labor itu semuanya ya. Baik direct maupun indirect. Berarti dia
Ibaratnya itu kan kalau kalau di pabrik itu kan namanya payroll ya atau upah gitu. Jadi suatu job itu kita butuh pekerja berapa, nah itu kita upahin. Nah di sini ada biaya untuk factory labor berarti muncul 32.000. Dan ini kita punya utang buat bayarin dia 32.000. Ya kalau misal langsung dibayar cash ya tinggal diganti cash aja gitu. Terus ada manufacturing overhead. Itu semua cost yang terkait dengan proses produksi atau manufakturnya, bukan yang selain itu, kayak misal pemasaran atau bagian akuntansi itu nggak masuk ya, karena dia nggak berhubungan dengan pemroduk, pemat, apa sih, pemproduksian lah itu, kayak gitulah. Nah kalau nggak masuk, berarti dia masuknya ke period cost, begitu ya. Contohnya ini ya, ini ya udah ini biaya-biaya yang terkait, ya pengeluaran-pengeluaran terkait pabriknya ini ada utilities payable, prepaid insurance, mungkin asuransi untuk gedung pabriknya gitu ya. Terus accounts payable untuk perbaikan gedungnya, depresiasi peralatan mungkin ya. Terus ada pajaknya. Dan itu semua kredit dan debitnya itu MO. Ya ini sama aja kira-kira ya. Terus ini sama ya, cuma contoh aja ya. Masuk ke LO2. Itu berarti kita pakai job cost sheet untuk ya untuk menentukan cost di WIP. Oke, untuk masuk WIP, pokoknya di ketika barang tersebut proses itu pasti debit ke WIP. Kreditnya bisa ke raw material inventory, factory labor, atau manufacturing overhead. Terus kita ada juga pakai job cost sheet. Ini adalah sebenarnya apa ya? Gabungan dari beberapa sheet ya. Maksudnya proses peringkasan dari beberapa sheet sebenarnya. Nah, isinya kayak gini. Jadi ada tanggal berapa, ini job berapa, apa, terus apa ya, yang digunakan tuh berapa aja, direct material, direct labor, manufacturing overhead. Di sini ada total, ntar totalnya masuk sini, sini, sini. Pakai pulpen aja ya. Jadi misalnya ini ada di tanggal 1 dia beli 1.000, terus di tanggal 2 dia beli 2.000, tanggal 5 ceritanya aja ya. Ini jangan dimasukin, dibayangin masuk logika 3.000 gitu ya. Jadi di sini ada total 1.000, 2.000, 3.000, sini juga 1.000, 2.000, 3.000. Berarti di sini ada 3, 4, 5, 6, 6.000. Lah itulah. Itu job cost sheet. Terus masuk ke ini. Kalau di raw material itu ada namanya material requisition slip. Itu ibaratnya kayak kita pesan, kita sudut pandangnya ini kita di pabrik ya, mungkin manajer pabrik atau apa. Nah, kita pesan barang ke gudang gitu. Kayak gini. Nah, kita berarti ini Bruce Howard, kita sebagai Bruce Howard. Kok beda-beda ya namanya ya? Ya, ceritanya gitulah. Terus kita pesan ini, dan udah tuh dikasih. Nah, ya udah ini ada laporannya aja lah. Kita butuh bahan apa gitu. Ini penting dan itu biasanya apa ya? Dari orang gudang sama orang yang memproduksi kayak departemen misal ya, departemen pembuatannya itu adalah orang yang independen gitu. Karena kalau nggak independen itu ditakutkan
Ya, orang yang memproduksi, yang bikin barang itu bisa memanipulasi barangnya gitu lah ya. Misal butuhnya semen 5 kilo, ternyata dia nulisnya berapa? 10 kilo dan uang yang sisanya kemana, entah kemana. Nah, itulah. Jadi perlu independen. Nah, itu sebenarnya untuk administrasi ya, yang tadi job call sheet sama ini, real requisition slip. Untuk perhitungan kayak gini. Jadi misal udah pesan pesan raw material ya tadi. Ternyata di raw material itu terpisah menjadi direct material dan indirect material senilai 24 dan 6 masing-masing. Nah, maka si 24 ini dia langsung masuk ke WIP. Nah, sedangkan yang indirect karena dia bukan direct material, dia masuk dulu ke manufacturing overhead. Kenapa begitu? Itu ya udah terima aja. Pokoknya yang langsung masuk WIP itu DM sama direct labor. Ini langsung. Kalau indirect atau selain ini, dia masuk ke manufacturing overhead dulu. Gitu lah ya. Jadi di sini raw materialnya berkurang senilai 30.000, yang direct masuk WIP 24.000, yang indirect masuk 6.000. Begitu. Set, set. Ini ya. Nah, ini juga material requisition slip bisa juga bukan bisa juga sih. Itu perlu diassign ke general ledger dan subsidiary ledger. Ya itulah ya. Terus habis itu untuk factory labor-nya bagaimana? Di situ ada administrasi lagi namanya time tickets. Jadi di sini tuh di pabrik itu umumnya ya, itu para buruh itu dibayar per jam kerjanya dia. Misal apalagi di job job kayak yang gede-gede ya, kayak misal perfilman gitu, dia kerja berapa jam, nah dibayar itu. Jadi gajinya tuh bukan bulanan tapi per berapa kerja. Dan kerjanya itu juga kalau misal ada job gitu kan. Kalau misal ada orderan. Kalau nggak ada ya, misal sebulan nggak ada ya sebulan itu nggak ada gaji. Bukan gaji sih kalau di buruh itu namanya upah, nggak ada upah gitu. Bedanya upah sama gaji itu sih, setahu aku ya. Upah itu berarti per pekerjaan ya kayak job order gitu. Tapi kalau gaji itu tiap bulan. Entah ternyata perusahaannya mungkin bangkrut ya, mungkin rugi terus setiap itu, atau nggak ada pemasukan sama sekali ya, itu tetap dia biaya bulanan itu. Itu ya. Terus sama kayak tadi untuk factory labor itu yang direct itu langsung masuk ini, yang ini direct, yang indirect tuh masuk sini. Gitu lah ya gampangnya. Nah, ini ya factory labor masuk WIP, masuk. Coba mungkin dilihat di sini. Bentar, sebentar guys. Oke, lanjut. Ya ini tadi ya, factory labor itu terpisah menjadi direct labor dan indirect labor. Direct labor masuk ke WIP, indirect masuk ke MO. Terus ya, dia juga perlu masuk ke subsidiary ledger dan general ledger-nya gitu ya. Itu udah sebelum UTS lah ya untuk masuk subsidiary ledger. Tapi ya sama aja kira-kira ya. Misal di sini ada direct labor-nya tanggal ini beli sekian 9.000, 6.000. Dan itu masing-masing job beda ya, dipisah. Oke, ini coba deh kita lihat ya. Ini
Perusahaan Daniel dia punya dua job nih. Oh iya, benar. Direct material yang di eh, diperlukan itu ada 6.000 untuk job pertama dan 3.600 untuk job kedua. Ini juga ya. Terus dia minta summary entries-nya, summary-nya ya. Kita lihat aja. Sebenarnya kalau ini langsung summary ya. Tapi kalau misalnya nggak disuruh summary ya kita raw material itu enggak ding, bener ding. Nggak jadi guys. Ya, intinya ini karena dia di sini statement direct doang, berarti ya udah raw materialnya 9.600 dia masuk ke WIP. Ini juga yang direct labor sama aja. 4.000 tambah 2.000 ya 6.000. Oke lanjut ya. Kita nggak usah lama-lama lah ya. Kayaknya udah pada paham juga. Terus ini bagaimana menentukan, nah ini yang agak krusial ya. Untuk menentukan manufacturing overhead. Mungkin aku ingetin lagi ya. Untuk manufacturing cost itu ada direct material, direct labor, sama manufacturing overhead. Nah, yang tadi kan yang untuk pengakuisisian, bukan pengakuisisian, pemasukan ya. Pokoknya untuk penerapan direct material, direct labor kan udah ya tadi ya. Dari raw material dipisah DM. Yang indirect masuk ke MO, terus yang factory labor juga. Nah, terus gimana kita untuk mengesain yang satunya ini, yang manufacturing overhead? Nah, itu nggak sederhana ternyata guys. Pertama kita perlu namanya predetermined overhead rate. Perlu nggak ya? Ya udah. Nah, predetermined overhead rate itu banyak sih basisnya. Basisnya bisa direct labor cost, direct labor hours, machine hours, dan lain-lain lah sesuai kebijakan kebijakan dari perusahaannya. Dan di sini di matkul ini kayaknya kita cuma ambil satu doang ya. Maksudnya kira-kira yang dipakai di soal tuh satu doang, nggak kombinasi. Kan bisa aja di perusahaan itu menerapkan kombinasi dari ini dan ini atau terbobot atau apa. Nah, kita enggak lah, kita yang sederhana aja gitu. Nah, rumusnya adalah ini. Estab salah. Estimated annual overhead cost dibagi estimated annual operating activity. Nah, ini masuk akal sebenarnya. Jadi, overhead cost kan kita nggak tahu berapa nih. Nah, itu kita bisa estimasi. Misal dia mau estimasinya kayaknya setahu aku ya berdasarkan sebelum-sebelumnya gitu. Berdasarkan track record lah. Itu berapa dan annual operating activity-nya tuh berapa. Misal machine hours ya. Estimated machine hours-nya tuh berapa. Nah, itu dibagi, diproporsikan lah. Itu jadi predetermined overhead rate. Terus nanti, ini spoil dikit ya. Misal tadi machine hours ya. Ternyata waktu di kenyataannya bulan itu machine hours-nya lebih tinggi, berarti dia annual apa manufacturing overhead-nya berarti lebih tinggi dari estimated-nya ini. Begitu ya. Kita lihat ya. Misal di sini ya, langsung aja ya. Dia pakainya labor labor cost gitu. Estimated annual overhead-nya tuh 280.000, terus estimated direct labor-nya 350.000. Berarti proporsinya, bukan, rasionya adalah 80%. Jadi kira-kira kalau misal direct labor itu cost-nya $1, kita bakal mengeluarkan overhead itu
$0,8 atau 80 sen gitu ya. Nah, tinggal gimana nanti di direct labor-nya itu yang kenyataannya tuh berapa. Nah, itu kita tinggal kalikan aja. Nah, di sini, ntar baca dulu. Oke, di sini direct labor cost ternyata 28.000. Maka kita tinggal, kita udah dapetin tadi ya 80% kali 28.000. Maka MO-nya itu 22.400. Terus kayak biasa, karena dia MO doang, masuk ke WIP. Begitu. Apalagi ya? Ini apa? Udah sama. Nah, ini contohnya kalau misal dia eh, jam ya. Apa sih? Machine hours ini ya. Ternyata ini estimasi overheadnya, terus ini estimasi machine hours-nya. Berarti didapatkan kira-kira $4 per machine hour. Tinggal dalam kenyataannya machine hour-nya berapa. Nah, ternyata dalam kenyataannya 2000 machine hours, tinggal dikali $4. Hasilnya 8.000 ya. Udah ya, nih. Terus, buset panjang kali ya ternyata ya. Terus ini masuk ke finish good. Kalau tadi kan udah masuk ke WIP semua. Terus dari WIP ke finish good gimana? Tinggal dipindah aja ya. WIP-nya di kredit, finish good di debit. Terus udah ya, tadi udah masuk finish good. Terus setelah itu udah masuk ke penjualan nih. Terus kalau terjual gimana? Ya kayak biasanya, kayak kita pakai apa ya? Double double apa sih namanya nih? Double entries. Pertama kita eh ya dapatnya berapa gitu. Terjualnya dengan harga berapa. Di sini 50.000 berarti masuk ke akun receivable. Atau kalau misal dijualnya cash berarti kita ganti cash ya. Terus kita berarti punya di kredit sales revenue. Pendapatan kita 50.000. Terus kita itu kan baru pendapatan. Nah, kalau misal modalnya dari yang inventory-nya itu kita masuk ke COGS. Dia jadi debit dari COGS 39.000. Ini karena modalnya ya 39.000. Terus finish good-nya berarti kita berkurang 39.000 juga. Begitu. Wah, jadi ini kira-kira ringkasannya ya. Jadi dari raw material itu kita pisah, yang direct itu langsung masuk WIP, yang indirect itu masuk MO dulu, terus factory labor juga, yang direct itu masuk ke WIP langsung, yang indirect masuk ke MO. Dari MO tadi udah ngitung predetermined dan applied overhead rate-nya berapa ya. Itu di-apply ke langsung ke WIP. Gitu, terus setelah WIP selesai dia masuk ke finish good. Finish good selesai terus terjual dia masuk ke COGS. Begitu. Terus ini untuk administrasinya ya. Jadi untuk raw material tadi ada MRS, terus untuk anu ada LTT, predetermined overhead. Sebenarnya itu bukan dokumen sih, perhitungan aja. Terus mereka bertiga masuk ke job cost sheet. Terus ini juga sama ya. Ternyata job cost sheet itu bisa juga kita apply ke perusahaan jasa. Gimana ceritanya? Bisa dilihat nih ya. Service contract dan proses. Ya mirip lah. Intinya mungkin bahannya dia supplies gitu ya. Bahannya supplies. Terus ternyata ada bahan langsung buat.
directnya 7.000 berarti dia langsung masuk ke WIP. Nah, kalau kalau di service itu ini namanya lah ya. Terus 2.000 indirect masuknya ke overhead. Ini sama kayak tadi lah ya, mirip-mirip aja. Oke, jadi bisa disimpulkan ya dari yang kita pelajari tadi, keuntungannya job order costing itu lebih precise. Jadi kita tahu satu job itu persisnya dia menghabiskan biaya berapa. Dan itu bisa juga dihitung tiap job itu untungnya berapa. Tapi kerugiannya, kerugian apa sih? Kelemahannya adalah dia ya entry-nya banyak banget ya. Kita tadi ribet ya cost flow-nya tuh yang ini, nah kayak gini lah panjangan ya. Tapi ya lebih akurat dan mungkin untuk zaman sekarang gitu ya teknologi udah maju dan dia udah mungkin ada pakai mesin otomatis, ya itu mungkin bukan suatu kelemahan ya. Terus yang terakhir ini ada kalau misal kan tadi sebenarnya waktu manufacturing overhead itu kita estimasi kan ya, tapi nggak tahu aslinya itu keluar berapa. Nah, kita di sini membagi dua kasus kalau misal bukan membagi sih, pasti nanti ada dua kasus ya atau tiga kasus lah. Kasus yang pertama itu yang kita estimasi itu terlalu rendah dari kenyataannya. Nah, itu namanya under applied. Kalau misal lebih tinggi berarti over applied. Kalau misal sama berarti apa ya? Ya berarti nggak apa-apa, nggak under atau nggak over. Nah, apalagi ya? Udah sih. Kalau misal under apply berarti DMO itu masih sisa gitu ya. Kita ngesainya berapa ternyata anu berarti perlu di kredit. Terus kalau misal over applied itu berarti kurang ya nggak? Dia masuknya ke kredit berarti kita perlu debit. Debitnya ke COGS nanti. Eh, apa kebalik ya? Ya inilah intinya. Kalau misal under applied dia bentar. Kita lihat ya. Ini under applied ya contohnya. Di kredit. Bener kok. Oh iya, berarti COGS-nya tuh debit dan ya, oh bahasanya gitu ya. Intinya kalau under applied berarti si overhead-nya itu dikreditkan. Tak tulis ya. DRCOGS kreditnya adalah manufacturing overhead. Terus kalau misal ini kebalik berarti ini debitnya manufacturing overhead, kreditnya adalah COGS. Begitu aja sih. Itu tinggal penyesuaian aja. Oke, kira-kira itu ya untuk job order costing. Kalau ada yang mau nanya, boleh ya. Sambil aku istirahat dulu sebelum kita masuk ke proses costing. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya.
ke proses costing biar enak kayak gini ya. Kayak tadi ya, kita udah jadi di proses costing itu umumnya terjadi bukan terjadi ada beberapa departemen gitu. Ada departemen blending, penyampur, terus ada pengisian airnya, terus ada buat labelingnya. Ini untuk produk minuman kali ya, minuman soda lah ya. Terus contohnya nih ya buat proses kos itu kayak buat ini, buat oil, buat minyak, komputer chips, terus bahan-bahan kimia kayak gitu. Tapi buat job order itu lebih cocok ke misal advertising. Ini sebenarnya jasa sih ya. Terus movies, ice rinks, fashion health. Bedanya kayaknya tadi udah ya. Tapi nggak apa deh. Job order itu dia punya karakter unik. Kalau ini lebih ke uniform dan homogen dan large volume. Itu kata kuncinya lah ya. Terus cost flow-nya beda nih ya. Kalau misal di job order tadi kita WIP-nya tuh satu doang, tapi jobnya banyak. Kita berbagi per job gitu. Tapi kalau misal di proses costing itu departemennya ada banyak. Jadi dari bahan-bahan masuk ke departemen A, departemen B, terus jadi kalau udah selesai finish good, kalau udah terjual jadi COGS. Aman lah ya. Terus, oh ini, terus dokumennya tuh beda juga dokumen ternyata. Ini ada production cash cost report. Dan dia ditentukan biayanya tuh tiap periode, bukan tiap job. Kayaknya nggak usah lama-lama ini ya. Cost flow-nya sama ya kayak tadi. Oh beda. Bedanya di mana? Di sini. Jadi dari raw material atau factory labor atau manufacturing overhead itu nggak selalu dia ke departemen satu, terus dari departemen satu ke departemen dua atau departemen lain-lain, tapi dari manufacturing cost ini bisa langsung masuk ke departemen dua gitu. Jadi mungkin kayak di departemen packaging dia butuhnya botol sama plastiknya. Nah itu kan beda kan. Dia kan si plastiknya itu kan nggak dari departemen yang pertama itu dimasuk ke akhir dulu. Penting gak ya ini ya? Sama aja lah ya. Apa sih? Oh iya sama kayak job order itu udah dibilang. Nah ini contoh penjurnalannya ya untuk masuk WIP. WIP-nya ada banyak tapi ini dianggap langsung direct material semua kayaknya ya. Ya dia di apa nih departemen machining itu butuh 50.000 direct material. Oh iya ini direct material. Terus di assembly itu dia butuh 20.000. Maka ya udah raw material yang kita butuhkan adalah 70.000 ya. Yang kita kurangi ini dia masuk 50.000 ke departemen satu, 20.000 ke departemen dua. Terus untuk factory labor ini sama buat dokumennya pakai time ticket juga. Eh
Iya, iya, sama-sama. Misal dia butuh, ya mirip lah ini ya, 33.000 masuk ke departemen berapa, departemen machining 20.000, assembly 13.000. Masih jauh ternyata. Terus manufacturing overhead itu kita lihat aja lah ya. Oh ini enggak itu, berarti kayaknya sama kayak job order. Ini udah disederhanain aja karena yang ribet-ribet udah dibahas di sebelumnya ya. Jadi ini udah dianggap assign overhead 45.000 untuk departemen ini, 17.000 untuk departemen ini. Berarti manufacturing overhead total adalah 62.000. Terus kalau misal transfer dari departemen satu ke departemen yang lain, berarti di sini kita bisa simpulkan ya, dia machining dulu, baru ke assembly. Jadi yang ini kan kredit, berarti keluar ya. Dari machining keluar 87.000 ditransfer ke departemen assembly. Terus dari assembly misal udah keluar, ya udah tinggal keluar dari assembly berarti dikreditkan, terus masuk ke finish good. Terus kalau misal udah terjual, ya udah ini dari finish good keluar masuknya ke COGS. Tapi sebenarnya ini di atasnya tuh ada sales juga ya di sini ya. Apa? Cash ya, akun receivable lah ya sama sales. Tapi bukan 27.000 sih, ini tergantung dijualnya berapa gitu. Lanjut, duit. Nih, silakan kalian kerjakan sendiri. Sama lah ya, kayak contoh cuma buat latihan aja. Terus ada namanya equivalent unit. Ini penting nih buat kita nih, buat hitung. Karena ini kayaknya yang paling sering ditanyakan tuh equivalent units, equivalent apalah yang conversion cost itu. Nah, itu di sini. Intinya ya, aku tulis intinya di sini aja ya. Ada barang dalam proses sama barang jadi. Nah, di barang dalam proses itu misal kita sebenarnya niat buat 100 unit, tapi di sini kira-kira itu prosesnya itu udah mungkin 70% ya. Maka kita nggak bisa bilang dia itu di unit di dalam proses itu unitnya 100. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia sebenarnya belum make biayanya semua gitu untuk memproses itu gitu. Mungkin dalam proses dari 70 ke 100 ini dia perlu material baru lah atau apalah. Maka dia belum bisa dikatakan 100 unit, tapi 70 unit. Apa ya? Unit lah, unit, unit. Tapi kalau barang jadi ya 100 unit ya udah kelihatan ya, kelihatan mata ya. Itu sih kita sebenarnya mengcompute equivalent unit itu untuk barang yang dalam proses. Di sini contohnya agak agak kejauhan kataku ya. Ini ada full time student, student dan student sama part time ya itu kan beda ya. Untuk full time itu berarti digaji lebih ya, dan part time mungkin dia kalau misal kerjanya di sini contohnya 60% berarti kalau misal ekuivalennya dia senilai
1000 kali 60%. Ya 600 lah ya. Sebenarnya bukan 1000 ya, tapi 600. Kalau di ekuivalenkan ke full time student. Terus ini ada weighted average method itu untuk menentukan equivalent unit. Sebenarnya sama aja sih. Jadi ini barang yang udah jadi ditambah barang yang masih diproses tapi yang ekuivalen. Ya, setelah disesuaikan lah. Terus jadi equivalent units of production. Terus di sini ada eh, yang sebenarnya kita hitung biasanya di UAS, UAS ya kayak gini ya. Ini adalah untuk menghitung ekuivalen unit untuk masing-masing ya. Sebenarnya itu kita unitnya itu kita bagi ke masing-masing direct material dan conversion. Kayak gini contohnya. Di sini ada WIP di 1 Juni. Dia ada unitnya 100 nih. Terus direct material itu udah ditransfer semua, udah lengkap lah ya 100%. Dan tapi untuk conversion cost adalah selain salah. Apa jumlahan dari direct labor dan overhead cost. Berarti bukan material lah, intinya bukan material. Nah, itu baru 70% yang di assign. Nah, itu berarti ekuivalen unitnya di sini 100.000, di sini berarti 70.000 gitu ya. Tapi ini nggak penting sebenarnya kalau misal di awal bulan. Terus physical unit untuk masuk di tengah-tengah itu 800.000 masuk ke proses. Jadi totalnya unitnya fisikal ya, bukan yang conversion itu. Yang fisikal itu berarti 900.000. Terus di sini udah diketahui selesai dari 900.000 itu selesai 700.000. Berarti yang masih dalam proses adalah 200.000. Nah, sebenarnya ini kita tulis ya di sini. Ini karena udah selesai pasti udah direct material selesai semua, conversion cost sudah selesai semua. Terus di WIP ini ada direct materialnya udah lengkap semua, udah kepake semua dan conversion cost-nya ternyata baru apply 60%. Nah, maka ini di sini kita kalikan ya equivalent unit untuk material dan conversion cost. Jadi di material itu 200.000 itu beneran 200.000 semuanya berarti conversion cost itu karena dia 60% baru menggunakan berarti tinggal dikalikan aja jadi 120.000. Totalnya ya ini kan 700.000 kan 100% semua tadi ya. Masing-masing di total yang ini 900, yang ini 820. Begitu. Terus ini untuk kalkulasinya untuk apa ya rumus. Nah ini equivalent unit of production untuk masing-masing ya untuk material dan conversion cost itu tinggal unit yang udah selesai dan yang masih proses tapi disesuaikan gitu ya. Nah umumnya ya biasanya dalam soal itu material itu diberikan di awal jadi udah 100%. Jadi biasanya ini tuh udah sama gitu. Tapi yang conversion cost ini yang beda. Karena sebenarnya conversion cost itu waktu dalam proses itu nggak mungkin 100%. Kenapa? Karena di situ kan ada buruh ya, buruh yang bekerja dan itu gajinya per jam. Dan itu prosesnya masih 60%, berarti dia baru make buruh itu 60% juga. Buruh itu kan kerjanya nggak di awal doang kan, dia sampai akhir selesai produksi gitulah ya. Nah, begitu. Kita langsung lihat contohnya aja lah ya. Wah, ini nggak ada caranya. Ya udah, kita tulis lah.
Contoh mixing department output during 20.000 unit. Ini 20.000 selesai. Selesai. Terus 50.000 ini proses. Masih diproses. Ternyata dia baru 60%. Prosesnya tuh 60%. Baik di direct material atau di conversion cost. Berarti ini materialnya nggak diberikan di awal semuanya ya. Ya udah, berarti apa? Equivalent unit of production adalah yang udah selesai ditambah yang masih proses tapi disesuaikan prosesnya berapa persen. Sama dengan 23.000. Sorry nyontek gitu ya. Terus udah. Oh ini, kalau ini dipisah nih. Kalau misal 30 apa material itu udah diberikan semuanya, udah 100%, tapi yang conversion cost-nya tuh baru 30%. Nah, itu berarti dipisah ya, nggak bisa kita jadikan satu. Untuk yang ekuivalen unit material itu berarti karena udah 100% semua ya udah jumlahin aja. 15.000 tambah 10.000. Tapi kalau yang conversion cost itu berarti yang udah selesai 15.000, yang masih proses 3.000 dikali prosesnya berapa persen. Salah, 10.000 dikali prosesnya berapa persen. 3.000 hasilnya 18. Begitu. Terus ini untuk yang terakhir adalah untuk prepare production cost report. Kita tadi udah menentukan physical unit sama equivalent unit. Nah, kita tinggal cari ini dan ini. Belum. Langsung aja kali ya. Kayaknya. Oh iya, yaudah lah. Jadi di sini kan kita tadi udah menentukan equivalent unit ya. Di sini mungkin ya. 900.000 dan yang ini conversion itu 820.000. Nah, itu kita juga bisa menentukan hmm, ini unit ya, bukan rupiah ya. Menentukan biaya material dan biaya konversi. Oke, kita masuk ya. Kita pegang angka ini ya. Harusnya dia contohnya sama ya. 900.000 sama 820.000. Ternyata untuk biaya material dia butuh 450.000. Jadi di sini 450.000 dolar per unit materialnya berapa tadi? 900.000 unit. Maka unit material cost adalah 0,50. 50, sorry, 0,5. Ini satuannya adalah dolar per unit, per unit material sebenarnya. Begitu. Terus yang conversion cost tuh juga kita tentukan unit conversion cost-nya, tinggal total conversion cost-nya berapa, terus dibagi equivalent unitnya tadi ya. Sama lah ya. Jadi 0,25. Jadi untuk total manufacturing cost per unit tinggal dijumlahin aja ya. 0,75. Terus ini untuk cost rekonsiliasi. Jadi pertama tentukan ini ya, dan tentukan kuantitinya atau unitnya. Ada yang di WIP. Ya punya yang penting itu, oh iya, penting semua sih. Nah, itulah ya. Terus habis itu setelah kita menentukan kuantitinya,
kita dapatkan terakhir 900 dan 820 itu ya. Terus step selanjutnya adalah menentukan unit cost. Unit eh unit conversion cost sama unit material cost. Di sini ya 0,5 dan 0,25. Jadi totalnya untuk satu barang itu totalnya 0,75 per barang. Terus baru lah ya ini, ya itulah. Kayaknya udah ya itu. Terus ini untuk bab terakhir ini untuk Vivo ya, appendix doang. Tinggal disesuaikan aja ya. Ya itulah. Oke, sampai saat ini apakah ada yang mau ditanyakan? Udah kayaknya udah cukup ya. Sebelum aku masuk ke latihan soalnya. Oh ya, jangan lupa presensi ya untuk laporan aja sih. Ngisi yang asal aja nggak apa-apa. Nggak ngasal dong. Ngisi nama nama Anda. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, aku lanjut ya buat latihan soal. Ini kecil-kecil kali ya ternyata. Wah, ini soal nomor satu ini sebenarnya udah kemarin, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya kemarin salah sih. Salah, maksudnya harusnya soal ini tuh di pertemuan ini, tapi nggak apa-apa. Kita bahas lagi. A material requisition slip showed that direct material request were 66.000 dan indirectnya 9.000. Entry kalau misal dia masuk ke storeroom. Salah. Untuk mengeluarkan dia dari gudang ke masuk ke WIP gitu ya. Berarti kayak yang tadi ya, debitnya WIP karena kita masuk sama karena ini ada indirect di sini, maka kita perlu pindahkan indirect apa indirect itu ke manufacturing overhead. Kreditnya adalah apa? Raw material inventory. Jadi di sini 66.000 gitu dan di sini 9.000. Raw materialnya dia berkurang 75.000. Ya, yang ini direct masuk WP, yang indirect masuk ke MO. Gitu ya. Lanjut soal nomor 9. Nah, ini udah masuk ke unit-unitan lagi nih. Physical unit 40.000. Ini fisik ya, fisik. Terus total conversion cost 158.000. Ada 1.000 unit di ending inventory yang baru selesai 50% di conversion cost-nya. How much are conversion cost per unit? Ya kita tinggal bagi ya. Conversion cost per unit. Conversion cost-nya 158.000 per unit. Unitnya adalah 1.000, tapi dia baru 50%. Berarti kali 50%. Berarti 100 berapa ini?
158.000 dibagi 500. Eh, ada yang salah nggak sih ini aku? Bentar guys, salah ternyata guys. Karena apa? Ini ending inventory doang astaga. Sorry, sorry. Kita compute eh, conversion cost-nya ya, semuanya ya. Jadi dari 40.000 ini 1.000 di ending inventory. Berarti 39.000 selesai ya. Terus 1.000 masih proses. Berarti ini ada sebenarnya 5, ya ekuivalen unitnya adalah 500 unit. Maka unitnya ada totalnya 39.500 unit. Jadi untuk conversion cost per unit berarti conversion cost-nya mana ya? Sinilah. Sinilah. Jadi conversion cost-nya 158.000 dibagi 39.500. Ya, hasilnya 4 begitu. Aku langsung lanjut aja ya. Tapi kalau misal mau ada yang mau nanya di tengah-tengah boleh aja potong. Oke, in the shaping department pembentukan. Unit material cost adalah 3 $3 dan unit conversion cost-nya 1,8. Ini udah ditentukan berarti ya. Terus barang yang udah jadi 8.000 ya. Udah jadi 8.000 unit dan proses ada 2.000 unit, 20%. If all material are added and at the beginning of the process, jangan kayak gini. Nah, ini berarti material materialnya udah 100% ya, walaupun dia prosesnya belum selesai. The total cost to be assigned to ending WIP adalah, oke, ending WIP berarti kita punya gini ya, sama conversion. Ini ya, di sini ada 8.000 8.000 unit gitu ya. Terus yang di ending WIP itu, oh, yang ditanya ending WIP doang. Se, aku pindahin aja ini. Ini udah selesai. Berarti 8.000 juga. Tapi yang proses itu, yang ya ending WIP, itu dia ada 2.000 persis dan untuk anunya, untuk yang konversinya adalah dia 20% komplit. Berarti 2.000 kali 20%. 400 unit ya ini ya. Terus total cost to be assigned ending WIP. Berarti ini 2.000 dikali material cost-nya berapa? 3. Ini dikali 1,8 sama dengan 6.000 tambah 720.
sama dengan 6.720. Iya, betul. Itu ya. Terus untuk selanjutnya nih, 11. Langsung pertanyaannya ya. Equivalent unit print on offer conversion cost for the current period. Oke, kita baca pengetahuannya nih. Material are at the beginning. Berarti ini 100 ya. Equivalent. Oke, unit of production for conversion cost. Berarti kita lihat di yang udah selesai ya. Barang jadi itu berapa? Ini material dan conversion. Nah, karena barang jadi pasti 100% ya. Di sini yang udah jadi adalah 45.000. Ini juga pastinya udah jadi. Kalau yang ending WIP itu adalah dia juga 5.000 unit kan, 5.000 dan di sini 80% berarti 4.000 yang conversion ya. Jadi totalnya yang conversion adalah 49.000, yang ini 50.000. Tapi yang ditanya yang conversion berarti 49.000 gitu. Lanjut, in the month of June, a department had 20,000 unit in beginning WIP, 70% kemudian. Ditanya yang barang yang udah jadi di bulan Juni. Sebenarnya kalau misal units were transferred out itu berarti kan barang yang udah jadi. Kita tinggal lihat yang fisiknya aja, kayaknya. Kita lihat dulu ya. Jadi beginning WIP ada 20.000. Terus 70% complete. During June 90.000 masuk 90.000. Berarti total ada 110.000 unit. At the end masih proses 10.000. Nah, yang udah jadi berapa? Sebenarnya ini kita bisa bagi dua ya, yang ini sama yang ini. Yang ini tuh waktu di tengah-tengah periode, dia punya beginning 20.000, masuk 90.000. Terus di akhir periode masih proses 10.000. Berarti yang udah jadi berapa? Ya udah 100.000. Kan ini total ada 110 ribuan. Udah jadi, masih proses 10.000, berarti yang udah jadi 100.000. Gitu. Sambil aku cek. Oke, lanjut. Dapat aja ya. Raw material beginning, ya ini berarti 100% untuk materialnya. And include component uniformly throughout the process. Dari untuk bulan Januari, gak ada unit beginning WIP. Beginning WIP-nya nggak ada. Terus 90.000 mulai produksi dan 20.000 masih proses sampai akhir periode. Berarti kan 90.000 ya. 90.000 masuk, 20.000 belum selesai. Berarti yang udah selesai adalah sisanya 70.000 udah selesai. Yang ditanya apa?
Equivalent product of material. Oh ya berarti dia ya udah ini 90.000 lah. Karena ini udah 100% semua ya. Yang belum selesai itu dia ini ya material itu at the beginning of the process. Jadi ini udah 100% dari awal. Walaupun produknya belum jadi. Jadi untuk material ya sama aja kayak barang awal atau yang belum selesai itu ya dianggap sama lah ya. 100%. Itu lanjut ya. Ini masuk ke yang job order tadi ya. Yang manufacturing overhead. Base-nya machine hours nih. The milling department logs 2.400 machine hours and cutting department shows 4.000 machine hour for the period. If the overhead rate is 5 machine per hour, the entry ya udah ini ada dua departemen ya, 2.400 dan 4.000. Ya udah ditambahin berarti 6.400. Overhead rate-nya 5 dolar per machine hour berarti tinggal dikali ya. Sama dengan 32.000. Ditanya apa? The entry to assign overhead. Kredit ya. Kan ini WIP 32.000 berarti ya masuk ke WIP gitu ya. Terus MO 32.000. Credit to manufacturing overhead. Lanjut, ini ada soalnya 21. 21 aja lah. Kayaknya nggak usah yang. Lanjut ya. Product requires processing into department. Packing dan packaging. Cost transfer out packing department will be transfer to ya udah kalau misal udah selesai dari baking ya masuk ke packaging ya ini WIP packaging. Lanjut, at the beginning of the year dia mengestimasi annual overheadnya 2.400 and 300.000 ya estimate machine hoursnya juga 300.000. Dia ditanya overhead yang kita apply during the year if actual machine hour 315.000. Ya udah kita tinggal 400.000 per 300.000 ya dikali kenyataannya 315.000 berapa nih? 400 dibagi 300 kali 315 25 20 begitu ya. Lanjut nomor 17. Basisnya sekarang direct labor. Dia udah ini predetermined overhead rate POHR nih. POHR-nya 150. Nah. Terus dia ada 150.000 DM dan 180.000 MO. Ditanya manufacturing cost, berarti total total DM plus DL plus MO. Di sini udah diketahui nih, direct materialnya 150, direct labornya nggak ada, dan MO adalah 180. Nah, kita nyari DL nih. Kan di sini dikasih tahu bahwa predetermined overhead-nya itu manufacturing overhead, kita tulis MO bar gitu lah ya, MO head gitu lah ya. Terus bagi direct labor-nya, dia 150%.
alias 150 per 100. Berarti kalau misal manufacturing overhead-nya 180, diperoleh DL sama dengan 100, 150 kali 180.000 sama dengan 120. Jadi 150 plus 120 plus 180 dengan 450. Gitu ya. Lanjut. Untuk nomor 8. Intinya dia pakai machine hours untuk nentuin MO. Di estimate of unit, estimate-nya 2050. The company use 1000 hours of processing job during period and incurred overhead cost totaling 2.100.000. The budget machine hour for the year totaled 2000. How much overhead should be applied to job nomor B12? Berarti kita ini ya, predetermine overhead-nya dulu deh. Predetermine overhead rate itu kan estimasinya, ya estimasi MO dibagi basisnya kita ya. Basisnya kita adalah yang ini, machine hour for the year 20.000. Ini the year ya, bukan the job. Sama dengan berapa? 2050 bagi 20. 102,5. 125, dolar per machine hour. Sekarang overhead should be applied. Berarti 102,5 dikali kenyataannya yang digunakan. Machine hours-nya berapa? Kali 100.000 sama dengan 102.500. Gini ya. Nah, terus yang ini buat apa? 2.100.000. Itu sebenarnya ada kenyataan ya, overhead yang incurred. Ini kan yang kita apply ya. Berarti ini namanya apa kalau applied itu kurang dari incurred? Namanya under applied. Tapi enggak ding, ini anu ding untuk anu ya, untuk total semua departemen gitu ya. Ya gitulah. Tapi enggak kepake itu. Oke, ada 3 soal lagi. The entry to record the question of raw material. Jadi jurnal untuk membeli raw material itu gimana? Ya udah, berarti raw materialnya harus debit ya karena muncul, dan cash-nya berkurang. Atau kalau misal kita belinya ngutang ya accounts payable. Oke, dikit lagi. Cost of material is debited to raw material inventory when the material are received. Berarti kan ini kayak beli beli itu ya, beli raw material itu ya itu biayanya lah. Jadi kita pakai prinsip apa ya? Bukan cash basis tapi apa ya? Ya pokoknya kalau misal materialnya udah kita dapatkan berarti kita kita catat itu ya. Tapi kalau misal belum didapatkan baru di order misal itu kan belum belum bisa kita catat karena itu cuma janji aja ya gitu. Oke, soal nomor terakhir nih. When a job complete and all costs have been accumulated on job cost sheet the journal entry. Ketika jobnya udah selesai dan iya, iya nggak sih?
Ketika jobnya udah selesai dari proses gitu ya. Berarti dia akan keluar dari WIP gitu ya. Keluar dari WIP berarti dia kredit WIP. Debitnya adalah finish good. Udah lah, gitu doang. Itu aja sih. Ini kayaknya enggak deh, enggak masuk deh. Yang konsinyasi itu ya, setahu aku. Tapi ini konsinyasi itu kayak apa ya? Titip, barang titip ya. Jadi yang nitip itu punya kepemilikan terhadap barang itu sampai barang itu terjual. Karena dia cuma nitip doang ya. Dia bukan menjual ke tokonya gitu sih. Oke, aku kira itu ya untuk latihan soal. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Sebelum aku akhiri, aku kasih waktu 30 detik aja. Oke, kalau udah nggak ada ya, aku kira udah cukup lah ya untuk tutorial pada malam hari ini. Makasih teman-teman yang udah datang, yang udah nemenin aku ngomong banyak kayak gini lah. Ya, ya, walaupun orangnya segini doang, tapi ya terima kasih lah yang udah datang. Jangan lupa diisi presensinya. Terus jangan lupa hari Kamis ya, hari Kamis sore ada kelas itu, kelas pengganti hari Selasa ini. Udah sih gitu aja. Mungkin sekian ya untuk tutor pada malam hari ini. Oh, minta maaf kalau misal ya banyak salah dan banyak yapping yang gak jelas gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live teman-teman.